Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, kalau kabarnya semua baik ya. Pertama-tama marilah kita berdoa. Baik, ketua tingkat memimpin doa untuk pagi hari ini. Amin. Mungkin anak-anakku sekalian belum mengetahui siapa nama ibu, karena ini mungkin pertemuan pertama dan mungkin ada dari anak-anakku sekalian yang sudah mengetahui nama ibu siapa. Oh iya, belum ya, karena ini mungkin pertemuan pertama kita, jadi belum ada yang bisa mengetahui siapa nama ibu. Perkenalkan, nama ibu Rahima Ima, atau bisa dipanggil dengan Ibu Ima. Ya. Baiklah, jika ada yang masih ingin pertanyakan silahkan. Oh baik, sudah tidak ada ya. Baiklah, saya persilakan kepada ketua tingkatnya untuk mengabsen teman-temannya. Oh alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, memang mungkin kelas ini kelas yang rajin-rajin semua ya. Oh alhamdulillah ya. Iya. Baik, di sini ibu akan memulai mata kuliah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu ibu akan menjelaskan apa saja sih kontrak kuliah pada mata kuliah ibu pada asuhan kebidanan. Yang pertama yaitu sikapnya itu 10%, kemudian tugasnya yaitu 25%, kemudian UTS-nya 30%, kemudian UAS-nya yaitu 35%. Baik, apakah ada yang ingin disanggah tentang kontrak perkuliahan ibu? Baik, terima kasih. Jika tidak ada yang mempermasalahkan tentang kontrak perkuliahan ibu, maka dari itu ibu akan memberikan apa sih saja capaian pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami metode pendekatan dalam asuhan kebidanan. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami apa sih pengertian manajemen asuhan kebidanan. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa memahami langkah-langkah manajemen asuhan kebidanan menurut 7 langkah Parnay. Kemudian yang keempat yaitu mahasiswa mampu memahami apa sih saja pengertian dari pendokumentasian dalam kebidanan. Kemudian yang kelima yaitu mahasiswa mampu memahami langkah-langkah pendokumentasian SOP atau SOAP. Adapun deskripsi mata kuliah di sini yaitu mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar mempelajari prinsip asuhan kebidanan untuk dapat mewujudkan kompetensi bidan sebagai care provider untuk memberikan asuhan pada ibu hamil sampai melahirkan, yaitu kemampuan cara pendekatan dalam asuhan. Langkah-langkah manajemen asuhan kebidanan 7 langkah para dokumentasi SOAP dalam asuhan kebidanan. Pendekatan dalam asuhan adapun langkah-langkah manajemen asuhan kebidanan serta dokumentasi asuhan kebidanan. Apa sih pendekatan dalam asuhan kebidanan? Bidan itu adalah seseorang yang menganut filosofi, yang mempunyai keyakinan dirinya bahwa semua manusia adalah mahasiswa, makhluk psikososial, kultural, dan spiritual. Untuk yang uniknya merupakan suatu jasmani yang utuh dan tidak ada individu yang sama. Kemudian yaitu penempatan sebagai partner, perempuan sebagai partner untuk memahami holistik sebagai satu kesatuan fisik, psikis, sosial, budaya, spiritual, serta pengalaman reproduksi. Adapun pengertian holistik yang itu pendekatan yang paling komprehensif dalam pelayanan kesehatan termaksud kebidanan. Dalam hal ini seorang individu merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari dimensi fisika, mental, emosional, kultur, dan spiritual. Hal ini perlu diperhatikan terhadap pemenuhan kebutuhan pendekatan. Kemudian spiritualnya yaitu
spiritualitas, yaitu pendekatan spiritualis tidak dapat diabaikan dalam pelayanan kebidanan seperti aspek penghormatan, menghargai martabat, dan memberikan asuhan dengan penuh kasih sayang. Adapun langkah-langkah manajemen asuhan kebidanan, manajemen asuhan adalah pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah serta mulai dari pengumpulan data, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapun 7 langkah Farnay, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja itu 7 langkah Farnay. Yang pertama yaitu mengumpulkan data dasar, menginterpretasikan data dasar, mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial, menetapkan kebutuhan tindakan segera, melaksanakan perencanaan, kemudian evaluasi. Dan di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pendokumentasian. Istilah dokumentasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dokumen, yang berarti satu atau lembar kertas resmi dengan tulisan di atasnya. Dalam bahasa Indonesia, dokumen berarti semua warkat asli atau catatan otentik yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Kemudian tujuan dokumentasi pertama, sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana tanggung jawab dan tanggung gugat, sebagai sarana informasi statistik, sebagai sarana pendidikan, sebagai sumber data penelitian, sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan, sebagai sumber data perencanaan asuhan kebidanan berkelanjutan. Kemudian manfaat dokumentasi, informasi yang lengkap dalam sebuah dokumentasi memungkinkan pasien untuk mendapatkan perawatan yang diinginkan dan memungkinkan dokter menegakkan diagnosa yang dapat sebagai dasar untuk pengobatan yang tepat. Pula dalam kegiatan penelitian, informasi yang lengkap dalam sebuah dokumentasi mengandung sumber materi ilmiah yang dipercaya. Ada unsur dokumentasi, yaitu pertama, bentuk tanggung jawab profesi bidan, perlindungan hukum, mematuhi standar pelayanan, efisiensi kegiatan, dan pembiayaan asuhan. Adapun metode dokumentasi SOAP, yaitu pertama kita menentukan subjeknya, kemudian objek, assessment, dan planning. Kemudian subjek adalah catatan yang berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien, ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat sebagai kutipan langsung. Kemudian objeknya yaitu data ini memberikan bukti segala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosa. Kemudian asesmennya itu catatan ini menggambarkan dokumentasi hasil analisa dan informasi dan subjektif dan data objektif. Kemudian planningnya itu planning atau perencanaan, yaitu membuat rencana tindakan saat itu atau yang akan datang ini untuk mengusahakan mencapai kondisi pasien sebaik mungkin untuk menjaga atau mempertahankan kesejahteraannya. Baik, itulah yang dapat Ibu jelaskan tentang mata kuliah pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan. Oh iya, baik. Terima kasih. Jika sudah tidak ada yang ingin dijelaskan lagi, baiklah, sampai di sini mata kuliah Ibu pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.